Klik subscribe di bawah ini. Klik ya, turun. Klik subscribe yang belum subscribe ya. Yang udah subscribe turun. Klik lonceng. Yang udah dua-duanya, kamu semua aku doain menjadi orang yang sukses di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin. Itu sampah, ini sampah. Prank sampah adalah sampah. Tahu nggak apa yang lebih sampah daripada prank sampah? Apa, Slim? Kita semua ini kok lebih sampah. Hai, kenapa kamu belum subscribe? Subscribe di bawah, please. Thank you. Dia udah subscribe, kamu belum. Kamu cuma dengerin aku sekarang ngomong, tapi kamu nggak pencet tombolnya. Aku udah bilang pencet tombolnya, warna merah di bawah. Tulisannya subscribe atau berlangganan, that's all. Klik it, thank you so much. Banyak orang yang meminta kita comeback untuk membahas Isu-isu yang lagi hits ya. salah satu yang lagi viral itu adalah prank memberikan bantuan ternyata sampah yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial FP. FE. FP. Hah? Ferdinand Paleka inisialnya. FP? Iya. Kalau ditambahin I, Siapa? FP ditambahin I. Nah, tapi kita nggak akan bahas prank dia secara moral ya. Maksudnya kita akan bahas dia tidak dari segi moral ya. Betul. Terus kalau kita membahas, wah ini nggak bermoral ini ya. Gini. Tidak pantas sekali dibahas oleh kita berdua ya. Kita berdua, betul kata Tretan Muslim, tidak akan membahas prank ini atau kontroversi ini dari segi moral. Karena yang pertama, YouTuber lain lebih banyak yang bermoral dari kita. Silakan mereka saja yang lebih bermoral dari kita yang membahas ini. Kita akan membahas ini pure dari segi kreatif. Dari segi konten kreator ya. Karena kita berdua merasa kita lebih valid untuk berbicara ini Dari segi konten. Betul. Ya kalau dilihat dari Wits, jangan terlalu cepat, Bambang. Subscribe dulu di bawah. Let's go. Aku tungguin. Dan ambil warna merah tombolnya gitu kan. Subscribe. Alright. Thank you so much. video itu kita jangan ngomong salah benar dulu ya. Kita dari segi konten kreator. Nah, Buat Mas Ferdinand, saya cuma penasaran. Kok bisa gitu konten kayak gitu tuh kepikiran? Ini ada sampah dikasih ke waria gitu maksudnya. Saya nggak ngomong moral loh, saya cuma logikanya di mana gitu maksudnya. Begini ya, teman saya ini Mas Ferdinand. Dia, saya yakin Anda lebih beragama, lebih bagus daripada Coki Pardai teman saya. Teman saya ini agamanya not found loh tuh. Jadi kalau search God itu yang muncul mungkin error 404 ya, itu ya. Kepercayaan kalau ngomong moral dia lebih nggak bermoral gitu. Dia nggak pernah kepikiran ada sampah dikasih ke waria. Mana sampah? Maksudnya ente kepikiran gak sih kayak gak pernah, Pak. ada tong sampah, ada pasukan baju kuning lagi buang-buang, kayaknya bagusan ke waria. Terus secara kayak konten aja loh Mas, kita sebagai sesama YouTuber maksudnya dari mana kepikiran itu? Dan yang paling bangsat bukan yang punya ide, yang ngedilin ide itu menurut gue. Kayaknya ya Kan lagi brainstorming sama iya, temennya. yang kayaknya sampah dikasih ke waria asik tuh. Bagus tuh. Nah, ini yang paling bangsat harusnya dipasung nih orang-orang kayak gini ya. Nah, itu kalau kita hanya ngomentari dari segi konten kreator aja. Secara umum kalau dari sisi kemanusiaan, kita sepakat yang dilakukan orang ini salah. Salah. Tapi menurut kita berdua, kita cukup bereaksi sewajarnya saja. Menurut gua, yang berhak personal atau tersinggung dari hati yang terdalam dengan konten itu, menurut gua yang paling berhak adalah yang pertama korban yang langsung merasakan kerugian. Benar. Transpuan yang dirugikan atau diprank oleh anak ini sah untuk tersinggung. Karena dia korban langsung ya.
Video ini akan dimulai dalam 10 detik. Jadi sebelum video ini mulai, subscribe di bawah, klik tombol yang warna merah di bawah. Alright, go. Okay, thank you. Welcome to the Sah Squad. Enjoy this video. Atau organisasi-organisasi aktivis-aktivis yang selama ini berjuang atas nama transpuan, yang melindungi, yang berusaha mengangkat harkat mereka. Mereka tersinggung, sah. Dan bereaksi sah. Ya. Kalau itu jadi sesuatu yang personal buat orang-orang yang gue sebut tadi, sah. Ya. Tapi kalau kita berdua tidak dirugikan secara langsung, hanya denger-denger atau cuman geram-geram, Ya. menurut gua kita nggak berhak personal sih. Nggak berhak personal ke dia ya. Ya sewajarnya aja, boleh marah tapi jangan jadi dendam. Apa alasannya kita dendam? Enggak, maksudnya zaman sekarang nih orang nih ada semacam penyakit zaman sekarang nih kalau udah ngumpul cuy. Sebenarnya ini adalah penyakit main hakim sendiri tuh nggak cuma di real life sekarang. Ya. Di sosmed itu jadi ajang main hakim sendiri. Jadi kalau main hakim sendiri itu kan nggak mungkin 1 lawan 1. Betul. Pasti kalau banyak dia keroyokan. Sama kayak di sosmed. Betul. Jadi kalau udah di sosmed dia di-up dengan berita viralkan, udah pasti pasukan pengangguran jempol, kalau kata bintang Emun, jempolnya kalau dikasih nyawa Abu Lahab tuh jadi Abu Lahab. Itu kalau udah muncul dia akan berkumpul, akan nyerang target yang dituju. Wah, serangannya Pak gila-gila Pak. Maksudnya bener kata Coki, kalau kalian para netizen atau kita ini kalau kesel sama sesuatu ya wajar, kesel sama Ferdinand ya wajar. Tapi ya jangan Berlebihan. Ini bukan sekedar berlebihan Coki, udah nggak masuk akal kejamnya Coki. Waktu itu ada berita Coki, ada maling dipukulin, Ya. diketangkep dipukulin, dan itu katanya jadi temennya Ferdian. Iya. Padahal bukan. Iya. Ini waktu itu yang ngepost Instagram Fakta Indo, brengsek nih bangsa. Betul. Namanya aja fakta, isinya hoax. Anda cek fakta Anda. Fakta hoax Anda ya. Itu ngepost orang dipukulin dan ternyata katanya maling. Iya. Itu dibilang temennya Ferdinand. Dan komen-komennya ya Allah Pak. Di situ akhirnya kita bisa melihat Iya. bahwa menurut gua tretan muslim, netizen tidak lebih baik daripada anak ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe itu gratis. Yang udah terkait tombol subscribe, turn on notification ya biar kamu dapat notification semua untuk support channel ini terus. Ya, kalau cara mengekspresikan kebenciannya Ya, iyalah. seperti itu ya. Maksudnya kalau kita nggak suka dengan kontennya, mungkin kalau kita dari segi kreator ya kita bilang itu konten jelek, konten yang gebukin salah orang itu. Orang udah nggak butuh benar, pokoknya mereka ngatain kenapa nggak mati aja loh. Betul. Pak, nggak cuma gitu Pak, kenapa nggak mati, kenapa nggak digebukin sampai patah giginya. Ada lagi yang paling kejam cuy, Ya. di YouTube, jadi ya di Kompas gitu, dia ngepost soal beritanya Ferdian. Ada orang komen gini, aduh kalau kayak gini mending dikasih ke hiu yang lapar aja. Orang bikin konten YouTube ngasih prank ke waria, hukumannya dikasih ke hiu yang lapar, ya Allah. Maksudnya gimana orang netizen nih, kalian ngomong Ferdian gak bermoral, Tapi cara mengekspresikan kemarahannya pun dengan cara-cara tidak bermoral. Anda pikir Anda lebih bermoral ngasih Ferdian kepada hiu yang lapar tuh, apakah Anda lebih Tungguin kamu untuk turun ke bawah, klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah dulu to support the channel. bermoral? Enggak bangsat. Benar itu bukan memberikan kita justifikasi jadi barbar. Ya makanya kita boleh nggak senang sama polisi-polisi itu. Nah, taruh dulu kameranya. Tadi ada polisi, jadi kita pindah ke dalam saja. Iya. Nanti kalau kita maksa syuting di luar, ada PSBB, malah kita nanti syuting bersama Ferdian. Jadi kita pindah ke dalam saja. Balik lagi. Ya. Netizen lebih barbar dalam mengekspresikan kegeramannya yang menurut gua tidak masuk akal
Kenapa mereka bisa sepersonal itu sama anak ini? Wait. Sebelum kita melanjutkan video ini, subscribe down below yang tombolnya warna merah, yes, Mas Squad. Sama jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, like juga. Alright, Squaddy. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, thank you and welcome to the SAS Squad. Kamu subscribe, aku akan makin banyak upload video dan makin semangat untuk membuatnya. Let's start this video in 3, 2, 1, enjoy. Makanya. Seolah-olah keluarganya sendiri yang dirugikan. Seolah-olah. Bahkan seolah-olah dia sendiri yang dirugikan Maksud gitu. gua kalian boleh geram, kita boleh geram. Gua dan Traitor Muslim geram, tapi kita sewajarnya. Nggak pengen gini deh. Aku yakin ya waria yang jadi transpuan yang jadi korban pranknya Mas Ferdian nggak pengen membunuh Ferdian. Iya. Nggak pengen ngasih hiu kayak orang. Betul. Nggak pengen ngasih ke hiu. Gua yakin transpuan yang menjadi korbannya anak ini, gue yakin paling cuman ingin dia dihargai sama seperti orang lain. Nah, Berpikir untuk membunuh anak ini nggak ada. Iya. Kenapa Anda yang tidak ada hubungannya dalam hal ini malah pengen anak ini mati? kayaknya gara-gara sekarang COVID, orang lockdown, nggak punya kerjaan, pelampiasannya apa? Ada yang bilang kayak gitu, Pak. Ada yang bilang, ya Iya. maklumilah orang-orang sekarang lagi stres. Situasi lagi tegang. Pada saat ada hal seperti ini, maklumilah kalau keluar kata-kata jahat. Double standar. Kenapa begitu? Kenapa Anda bisa memaklumi netizen yang mengeluarkan ancaman pembunuhan? Itu ancaman pembunuhan. Iya sih. Kenapa Anda bisa memaklumi orang-orang seperti itu, tapi tidak bisa memaklumi adik kita ini dan tidak mau mengerti kenapa salahnya? Kenapa dia bisa seperti itu? Ya. Ke netizen kita memberikan pembelaan. Ya. Kenapa ke adik ini kita nggak ngasih pembelaan? Kenapa kita tidak husnuzon? Kenapa dia bisa bikin konten kayak gitu ya? Bener, salah. Tapi ya wajar dong, dia kan begitu. Iya, wajar dong orang memaki dia. Kita semua lagi stres apa? Nah coba pikiran Anda berniat baik itu dipakai dong, nggak cuman ke netizen, ke semua orang. Ya. Maksud gua Jangan double standar ya. menyelesaikan masalah atau hanya cuman untuk memuaskan nafsu? Sekarang kan orangnya lagi ditahan ya. Sudah ketangkap. Betul sekali. Sudah ketangkap dan di penjara. Itu sel apa penjara? Masih di sel kayaknya itu. Sel di Polres ya. Intinya dia sudah diamankan. Ya. Dimanapun tempatnya ya. Dan beredar kalau dia di videoin itu dia dibully, bro. Sebelum kita lanjut ke sana, Ya. buat gua penjara itu bukan hukuman yang pas untuk anak ini. Kenapa tuh? Karena menurut gua orang-orang terganggu dengan kemampuan anak ini berkreatif. Harusnya yang dilakukan orang-orang kalau merasa terganggu dengan kemampuan anak ini berkreatif, tarik aja kemampuan anak ini untuk berkreatif. Report akunnya. Yang belum subscribe atau berlangganan karena yang lihat hanya yang subscribe. Dan subscribe itu gratis. Alright, sampai jumpa besok. Bye. Atau take down aja channelnya. Down channelnya. Tapi apa yang dilakukan masyarakat? Subscribe YouTube-nya. Terakhir kali gue lihat YouTube-nya tambah 40.000 Dan ditonton, bro. dan ditonton. Satu. Ya. Kedua, banyak orang yang bikin Reaction. Nggak, maksud gua kita benci tapi menikmati. What the fuck? Kalau emang lu merasa terganggu dengan itu, hancurin aja channelnya. Ada video beredar di mana si Ferdian ini dibully. Jadi ternyata dia dibully di penjara. Jadi katanya memang, saya tidak tahu ini kebenarannya. Tapi katanya orang kalau masuk penjara memang ada perpeloncoan. Oh, sebenarnya ospek ya? Betul, Iya. apalagi kalau kasus-kasus lo tuh yang pemerkosaan, itu pasti dibully abis. Iya. Tapi saya tidak tahu kebenarannya. Cuma yang sering didengar begitu ya? Yang saya dengar begitu. Iya, dan Nah, didengarnya cukup sering. betul. Jadi waktu video ini viral, ada yang bilang, di penjara mah itu biasa, nggak usah dibesar-besarkan. Iya, videonya adalah intinya Ferdian ini dimasukin di tempat sampah, disuruh dorong-dorong gitu ya. Katanya itu mah biasa. Nah, lagi-lagi double standar. Kenapa? Itu kan hal yang salah. Ya. Ini tombol subscribe-nya dan kalian klik tombol loncengnya. gua ada undang-undangnya soalnya. Nah, stop dulu. Sekarang kita pakai undang-undang ya? Iya, maksudnya biar
Sekarang kita pakai undang-undang, bro. Pakai bro. Pakai. Biar valid bro. Biar valid. Jadi ini menurut hukumonline.com bahwa seorang yang ditahan memiliki hak-hak. Dan di poin yang I, bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik. Semua tahanan harusnya nggak boleh. Ini undang-undang loh yang bilang, bukan gua loh yang bilang nih. Iya. Nih adapun hak-hak seseorang yang ditahan adalah lihat di hukumonline.com. Ada nih. Kita setelah kena kasus kemarin jadi sering rajin baca-baca hukum online ya. Kita tes kalau bikin video dihukumnya berapa tahun? Tapi ya di sini jelas ditulis bahwa ya perpeloncoan itu meskipun biasa, maksudnya katanya sering dilakukan, tapi ya itu tetap bukan berarti itu benar kalau biasa ya. Iya betul. Ya, tapi apakah ada orang yang kasihan sama Ferdian gara-gara video itu? Ada beberapa. Ada. Tapi yang tetap benci tetap ada. Tetap mampus lu, akhirnya lu disiksa lu, mampus lu masuk tempat sampah lu, masih ada yang begitu kan? Jadi itu katanya memang geram. Iya. Para penghuni penjara tuh geram dengan kasus Ferdian. Iya, video itu Coki yang menarik adalah video itu tidak diambil dari HP polisi. Betul. Katanya video itu yang ngerekam para tahanan. Iya. Pertanyaan saya, kenapa bisa ada HP di penjara? Kenapa bisa ada HP di penjara? Loh, maksud Anda di penjara HP bisa masuk? Wow, tidak mungkin dong HP bisa masuk dalam penjara, Coki. Tidak mungkin dong. Masa penjara bisa teledor kalah sama pesantren? Betul. Pesantren aja HP tidak bisa masuk. Kalau ada yang masuk, dihancurin pakai palu sama guru yang songong. Mungkin ada pesawat bawa HP iPhone. Oh. Terus pesawatnya kargonya jatuh. Oh, jadi tahanan itu seperti pemuja kerang ajaib di SpongeBob ya? Puja kerang ajaib, tiba-tiba datang HP. Bukan karena kelalaian petugas ya, Coki? Tidak mungkin HP. dong. Wah, tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena kong kali kong dengan petugas? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena katanya masuk di makanan, Ya. tiba-tiba ada HP? Oh, Wow. tidak boleh seuzon. Tidak boleh seuzon ya? Tidak boleh Nggak, seuzon. kalau memang bisa HP diselundupkan lewat gudeg atau kolek, ya sangat aneh sekali, Coki. Masa lebih ketat pengamanan Senayan City, Coki? Atau pesantren Al-Hikmah? Dan kan penjara ini kan fungsinya untuk merubah orang lebih baik. Iya. Tidak mungkin dong sistemnya bobrok. Tidak mungkin dong. Penjara kita tuh baik sekali. Yang udah masuk aja dikeluarin. Yang akhirnya walaupun masuk lagi, Ya itu tadi versi amannya, versi clean dari debat kusir. Tapi Coki, dari banyaknya yang mengomentari soal masalah ini, ada satu yang menarik perhatian saya. Ya. Kan ada beberapa YouTuber seperti Chandra Liau, ada siapa gitu, Deddy Corbuzier juga, ya, Maeli. bikin konten reaction soal masalah ini. Ada satu yang menarik, yaitu dari channel Atta Halilintar, Coki. Ini dia bikin video judulnya Prank Sampah Jadi Buron Polisi. Sekali lagi judulnya, Prank Sampah Jadi Buron Polisi. Iya. Ini kita cuma membacakan judul. Iya, Jangan membacakan judul. saya kaget dengan judulnya, Coki. Dia bilang prank sampah. Mas Atta Halilintar 22 juta subscriber, Anda bilang prank sampah. Lalu yang kemarin jadi gembel, ngeprank itu siapa? Bukan Anda, itu kodam Anda apa gimana? Hah? Mas Atta, Anda bilang Belum nonton, belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Walaupun nonton, tetap kalau belum subscribe, klik dulu, baru lanjut nonton, oke? Support channel ini terus untuk upload kami setiap hari, oke? yang prank sampah yang membawa virus radikalisme prank, yaitu Anda salah satu yang mempopulerkan, Mas Atta, dan sekarang Anda bilang prank sampah. Masa itu virus radikalisme, bro?
Bukan, maksudnya salah satu yang mempopulerkan prank kan Anda. Kenapa sekarang Anda baru bilang prank sampah? Waktu itu mungkin belum kali. Belum. merasa- Padahal waktu itu Anda udah jadi gembel deket sama sampah. Udah sadar dong kalau prank itu sampah. Kenapa baru Anda sadar sekarang? Jadi marilah kita sekarang ya bereaksi sewajarnya aja. Yoi. Nggak perlu mengeluarkan reaksi-reaksi barbar yang berlebihan. Apalagi kita nggak ada hubungannya langsung dengan kasus itu. Kita ikut-ikutan jadi emosi, ikut-ikutan jadi membenci karena kata-kata jahat yang keluar dari mulut kita itu gimana ya? Iya. Orang jahat juga ngelihat itu minder, Pak. Ya makanya netizen Indonesia ini terutama ya, yang nyumpahin mati, yang mau ngasih Dan